Dewanya juga dewa-dewa tobruk jahat ada itu. Bener. Sumpah itu definisi tobruk jahat. Ini karir friendly kok. Oh, ini karir friendly. Ini karir friendly. Karir friendly. Tapi ini ruangannya ngingetin gue di SMA pas gue ngapain ya? Ternyata arti di balik cukup deep dan emosional. Iya. Sedang menunggu. Ini ada yang bagus sekali nih. Kenapa giliran di acara saya ada? Kenapa? Combanya dong. Suruh turun aja, suruh turun. Yeah, boy. Kok nggak turun? Hah? Kenapa nggak turun? Jangan. Oh, nggak boleh. Belum, shiftnya masih ada. Emang tema Indonesia ini ada LC-nya gitu. Gue kaget kok jaring-jaring ini. Jaring-jaring gitu. Kita kedatangan Korigor! Sisa-sisa kejayaan YouTube waktu masih keren. Sekarang udah gak keren emang? Masih keren. Keren. Oh, masih keren. Buat yang profit aja sih. Profit. Lo pertama kali ngonten itu tahun berapa, Kor? 2015 gue. 2015. Iya. Pada saat itu kenapa YouTube? Karena durasinya panjang. Dulu kan IG belum panjang. Yes. Terus gue masih main Vine apalagi 6 detik. Oke. Ya udah gue di YouTube. Berarti yang durasi-durasi pendek ini bukan lo banget. Jadi gini, gue belajar dulu. Gue mikirnya kemana-mana nih. Kalau capek mungkin pendek gak masalah. Gak masalah. Kalau capek kan capek. Tapi kan ternyata wah semangat saya tinggi. Jadi ya yang panjang. Jadi pada saat itu memang lo sengaja memilih YouTube karena itu satu-satunya platform yang panjang. Iya. Tapi gue belajar dulu waktu itu bikin video di Vine. Kan pendek-pendek tuh. Gue bikin sketsa-sketsa kayak yang sekarang gitu. Cuman bedanya cuma 6 detik. Kan kalau sekarang bisa 1 menit kan bikin sketsa. Dari situ kayak gue udah bisa ngedit, ya udah gue di YouTube. Baru lo ke YouTube. Iya. Dan akhirnya kan setelah lo dari 2015 sampai lo tuh ngerasa titik tertinggi karir lo di YouTube tuh tahun berapa? Aduh bingung gue kalau titik tertinggi gimana ya? Atau gini deh, lo ngerasa anjing gue udah terkenal nih di titik apa itu dalam di karir? 2017 nih. Kalau orang tuh udah cukup tahu gue lah, well known gitu. 2017 udah gitu ya udah terus lanjut aja sih. Terus lanjut. Nah kan sampai sekarang kan akhirnya kan reputasinya terbentuk tuh brandingannya. Kalau kita nyebut Korigor tuh brandingannya kan udah banyak nih. Coba gue sebut brandingan yang disematkan netizen ya. Ini bukan lo yang self proclaim ya. Karena kalau lo yang self proclaim kurang banget sih. Lebih ke narsis itu ya. Iya, ini orang-orang yang menyematkan ya. Gue pengen tahu pendapat lo tentang brandingan ini yang disematkan netizen ke lo. Oke, ini yang pertama nih. Dibilang katanya lo ini suaranya khas bikin cewek-cewek jadi basah. Apanya yang basah itu? Mungkin karena dia sambil jogging nonton karena panjang mungkin. Terus ada juga netizen yang bilang katanya lo ini ikon kenakalan. Enggak. Gue nggak sebrongs itu, enggak. Gue cuma menceritakan cerita temen kan gitu. Wah. Kan anak-anak SMA kuliah gitu kan. Wah, apakah mereka pernah meminta bagian dari AdSense Anda? Tidak. Saya jual dana teman. Kayak gitu dong. Anjing, pantesan teman-teman lo nonton, anjing pantesan si Kori sering nongkrong. Dia cuma ngambil cerita kita doang. tapi lo nyaman nggak dengan brandingan yang ditaruh netizen dengan yang kayak gitu? Sebenarnya bukan kenyaman sih, tapi lebih ke ya kalau lu memang berpikir gitu ya nggak masalah juga. Toh memang ada benernya juga dikit gitu. Karena kan maksudnya kita kan ngobrol atau apa segala macam kan pasti pernah nongkrong, semua orang juga pernah ngalamin lah. Gitu. Kayak udah aja. Tapi berarti apakah itu memang yang lo desain? Itu by design? Enggak. Itu jadi kayak awalnya tuh gue bikin something tuh yang memang ada di thoughts gue aja. Dan rata-rata itu base-nya karena nongkrong ya udah dikeluarin. Dan kalau akhirnya orang yang mempersepsikan lo seperti itu ya lo fine-fine aja. Fine-fine aja. Terus kayak gue gak ngerasa kayak gue asik nih gue harus bikin konten. Enggak gitu. Tapi lo pernah karena lo merasa sudah terbangun brand lo tertentu, itu lo pernah nggak jadi mau bikin konten anjing gue nggak boleh keluar dari? Oh enggak sih, gue apa aja sih, gue upload sih enggak.
Nggak pernah. Kayak ya udah gue suka, lebih ke gue suka apa itu aja. Berarti, Jadi udah. berarti apa ekspektasi orang tuh nggak pernah mengkungkung lo untuk. Iya nggak pernah sih. Makanya sebenarnya basically konten lo itu nyebrang banget sih. Iya. Yang satu bisa ngomongin apa, terus yang satu bisa kelas barbar gitu kan. Iya. Berarti apapun ya memang ya terserah lo mau bikin. Terserah gue aja. Iya. Cuman mungkin kalau orang ada garis benang merahnya tuh sebenarnya ya gue gitu sih, lebih ke gue-nya gitu jadinya. Dan menurut gua untung lo mulainya 2015 dengan persona yang entah sadar atau enggak lo bangun itu 2015 tuh kayaknya orang lebih bisa memilah-milah mana yang hiburan, mana yang itu benar-benar terjadi. Kok sekarang kayaknya lo di cancel deh. Mungkin. Tapi gini kayak kalau Coba menarik. Kalau menurut gua 2015 sampai 18 lah ya, itu lebih kritis orang tuh. Tapi 19 kesini in what way? Dalam konten. Misalnya kayak gua misalnya ngebahas lu gitu. Iya. Nah kadang orang tuh ngambil persona kepribadian lu yang lain, padahal itu nggak relate sama videonya. Nah kadang sekritis itu. Nah kalau sekarang tuh lebih kemakan. Orang tuh apalagi kalau yang singkat videonya, orang lebih kayak ya mengiyakan itu padahal itu belum tentu valid. Gitu. Mereka ya gue sepakat. Mereka tidak bisa membedakan mana yang itu mungkin alter ego, mana yang itu memang bagian dari konten, dan mana yang itu real life-nya kan. Iya. Tapi ada bagusnya karena ya mereka menikmati aja juga. Karena dampaknya menurut gue yang sekarang ini nggak sebesar yang dulu. Yang dulu tuh dampaknya sebesar itu kalau misalkan ada something. Kalau sekarang tuh ya lebih bisa diredam lah gitu. Kalau menurut gue ya. Oke. Lu kan tadi ini menarik nih. Aduh, ada banyak banget di kepala gue nih, gue pengen nanya. Oke, kalau gitu yang pertama dulu deh. Dari 2015 sampai sekarang, kasus terbesar apa yang pernah terjadi di karir lo? Yang mendekati cancel. Mendekati cancel. Yes. Yang mendekati cancel. Kalau gue kan babi kurma. Enggak lah itu gak cancel kan makin naik. Iya. Makin naik. Iya. Ya tapi yang mendekati cancel. Yang inilah ya, yang dikecam lah gitu ya. Dikecam, itu kata yang lebih tepatnya. Dikecam. Ini terlepas dari mereka tidak mengerti kontennya ya. Tapi yang heboh banget. Itu sih yang Jepang sih dulu, 2018 akhir. Lo bisa kasih konteks nggak buat teman-teman yang nggak paham? Sebenarnya kurang lebihnya ya. Gue tuh nggak ada maksudnya ketika itu rame. Ini tahun berapa anyway? 18 akhir. Ya oke, 2018. Oke. Ketika itu rame, gue sebenarnya nggak mikir gimana-gimana dan nggak mikir kayak apa namanya gelisah gitu. Enggak, karena itu kan ada orang yang melindungi itu. Karena gue kesana ngerjain itu ada brand. Oke. Nah dan di sana tuh nggak ada masalah. Oke. Nah di sini tuh yang diangkat itu lebih ke perspektifnya aja. Orang mikirnya kayak wah etis dan tidak etis tanda kutip ya. Udah gitu gue kan di videonya juga nyebelin aja gue gitu. Ya kan bukan karena memang itu entertaining dalam video, enggak juga, tapi memang sebebas itu di situ tuh. Oke, gua kasih konteks dulu buat teman-teman yang belum tahu. Jadi pada waktu itu tahun 2018 itu juga ngomong tahun yang sama loh saya kena babi kurma. emang tahun bangsat itu 2018. Mungkin itu ya. Mungkin secara feng shui tidak baik untuk konten kreator kali ya. Seperti kita. Seperti kita. Gitu. Pokoknya kita no rules gitu. Jadi gue kasih konteks dulu. Jadi pada saat itu Cory itu lagi bikin konten di Jepang. Di satu tempat di mana di situ tuh ada banyak orang bikin suicide lah. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah kok lo bikin konten di sini, kurang lebih gitu ya. Kurang lebihnya gitu sebenarnya. Nah, yang mana sebenarnya itu tidak lo taruh di konten lo kan, tidak seperti Logan Paul kan. Kalau Logan Paul kan emang enggak ditaruh di konten gue. Tapi yang ngebedain kalau Logan Paul jelas mayatnya, gue nggak jelas gitu. Wah. Doang sih. Tapi memang lo ada gila aja juga. Karena kan gue nanya sama orang Jepang ya, boleh nggak kesini? Tapi orang Jepangnya sendiri menanggapi hutan yang banyak orang suicide itu kayak gimana? Lo kan first hand. Iya, gue udah datang kayak boleh nggak kesini? Kayak ada larangan. Kan gue nggak tahu itu artinya apa ya. Iya, make sense lah. Oh boleh, tapi jangan nyalain api. Oh ternyata yang dimasalahin sama penonton tuh karena itu udah larangannya. Padahal itu bukan larangan. Itu cuma tidak boleh memainkan api mudah terbakar. Gua ngelewatin. Itu doang. Orang yang nonton berasumsi. Nah. Anda belajar bahasa Jepang dulu makanya. Udah itu aja. Gitu itu rame jadinya. Gitu. Dan lagi guanya juga ya jebelin gitu. Dan pada saat itu lu bikin kayak semacam klarifikasi atau lu diemin aja? Enggak. Jadi gue bukan bikin klarifikasi, tapi gue menjawab
pertanyaan asumsi itu, tapi bukan klarifikasi yang minta maaf gitu enggak. Ya udah gue jawab aja sih. Dan akhirnya itu hilang dengan sendirinya ya. Hilang dengan sendirinya sih. Gokil. Udah gitu gue waktu lagi itu rame kan lagi ada DWP. Iya. Jadi gue baru ngupload hari ini, lu saya DWP fuck it lah bodo amat gue berangkat. Dan ini langsung hilang karena itu lagi rame-ramenya banget kan. Tapi in real life kayak nobody cares aja gitu. Gue ketemu apa segala macam. Benar. Dan jangankan yang bermasalah ya. Ternyata orang Jepangnya sendiri juga udah tahu tempat itu memang lumrah untuk praktek-praktek seperti itu, yang adalah suicide, jangan ditiru. Dan mereka juga biasa aja ya? Ya biasa aja. Mereka tuh udah biasa aja. Biasa aja, malah ketika itu lagi... Ini orang Jepangnya loh ya? Ketika itu memang lagi dipindahkan, jadi kayak jangan di hutan lah, udah ke laut aja biar hilang gitu. Aduh lucu banget. Sumpah disuruh ke laut. Karena gini, budgetnya udah habis buat mindahin mayat. Karena kan dipindahin, ada yang dipindahin mayatnya. Tapi setahu gue gini ya, di Jepang itu pemerintahnya tuh menghormati hak masyarakatnya sampai sejauh itu. Pokoknya aturannya tuh di Jepang itu kalau lo memutuskan untuk mengakhiri hidup, ini lagi-lagi jangan ditiru ya kalau kita ya. Tapi kalau lo memutuskan untuk mengakhiri hidup, lakukanlah di tempat yang tidak mengganggu aktivitas orang lain. Mereka tuh begitu di Jepang. Jadi misalnya contoh, kalau kita memilih untuk menabrakkan diri ke kereta kan kasihan. Si masinisnya juga, loh saya kan tidak mau terlibat. Orang-orang yang emang lagi pengen beli buah-buahan jadi trauma. Lihat kan maksud gue. Kalau Jepang cuma difasilitasi, oh abah kan terakhir yang lo denger tuh pindahin ke laut. Pindahin ke laut aja karena udah gak ada budgetnya buat pindahin mayat. Aduh lucu banget. Udah gak ada budgetnya. Maksudnya lucunya, ironisnya ya yang lucu ya, bukan lucunya orang itu. Menarik banget. Oke, tadi kan lo bilang kan lu cuma jadi diri lu sendiri aja, dan kebetulan YouTube adalah platformnya, dan tidak semua yang ada di sana itu adalah lu yang real life. Oke? Nah, gue akan ngetes. Lo bilang kan, ya adalah sedikit gitu. Nah, sedikitnya tuh berapa persen kalau pakai hitungan? Yang 75% lah. Anjing! karena kan kita harus praktek dulu, baru bisa cerita. Jangan langsung quotes tapi lu nggak pernah ngalamin. Namanya so asik gitu. Iya benar. Sotoy. Itu sotoy. Udah asik nongkrong dikit bikin podcast. Podcast lu nggak asik, nggak gitu. Jangan. Berarti dari semua konten lo, mana yang cerita temen lu? Berapa persen yang cerita temen lo? Berapa persen yang cerita lu? Dan berapa persen yang itu sebenarnya cerita lu tapi lu bohong itu cerita temen lu. Tapi itu bingung lah, tapi kurang lebihnya ya 60-40 lah gitu. 40%-nya dari teman-teman. Oke, menarik. Nah, gitu. Kalau di sini kan gue tuh selalu memancing orang untuk menceritakan apa yang mau dia ceritakan tentunya ya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dosa apa dulu nih? Nah, itu pertanyaan yang jelas sih bukan narkoba ya. Tenang kok, aman untuk ini karir friendly kok. Oh, ini karir friendly. Karir friendly. Tapi ini ruangannya ngingetin gue di SMA pas gue ngapain ya? Tapi sebelum kita sampai ke sana, gue pengen sebut satu kata dan gue mau menurut lo aja. Jadi sekali lagi gue disclaimer, ini menurutnya Korea, jadi nggak ada salah, nggak ada benar, ini opini pribadi aja. Kalibata City. Nginep. Iya. Yang ada di pikiran lo nginep. Nginep gue nginep. Aman sekali ya. Karena sekarang pindah. Karena sekarang. Kalibata City itu 2017 banget. Iya. Pasti yang. Kreatif tua Anda. Anda tua udah bukan di situ sekarang. Kalibata City kan 2017. Merintis karir. Iya. Sekarang ya minimal Kemang City. Medit yang lumayan bagus. Nah gitu. Ini referensi apartemen murah ya. Ini referensi apartemen bagus ya. Apartemen bagus. Bukan yang apa-apa. Jadi tolong dipahami. Udah gitu kan lu tuh lekat banget image-nya sama dunia malam. Enggak juga lah gila. Masa sih? Orang ente masalah aja ke DWP. Iya juga ya goblok. Goblok juga gue. Kan nonton konser. Nonton konser. Oh iya nonton konser. Party terus cewek-cewek itu gue entah. Menurut lo itu image itu datang dari mana sih? Itu kalau lo bisa menebak-nebak dari konten lo yang mana akhirnya netizen
berasumsi lo identik dengan hal-hal kayak gitu? Jadi gue tuh dulu pernah ngeriak-riak cewek-cewek gitu. Kan dulu maksudnya masih tabu ya gitu ya. Misalnya dengan... Ya kayaknya lu salah satu pelopornya deh. Iya. Lu salah satu pelopornya deh. Karena masih tabu gitu kan kayak, wah lekukan badannya boleh nih gitu. Tapi ya bercanda-bercanda doang, nggak mendeskripsikan gitu. Untung waktu itu, kalau sekarang di cancel. Iya itu gitu. Makanya sekarang saya tahan gitu. Ada yang lucu kayak, bagus temboknya. Bisa kayak gitu-gitu. Iya. Nah udah gitu akhirnya gara-gara reaction kayak wanita-wanita gitu, terus gue mainlah Bigo. Wah, main Bigo. Tapi nggak tahu kenapa pas gue ngomong sama Bigo itu sama teman-teman gue, ya seru aja. Bukan yang gombal kayak gitu ya, emang ngobrol aja. Tapi sebenarnya mungkin yang membedakan adalah gini, ini menurut gue, Kor. Sekarang banyak konten-konten kayak gitu. Banyak banget. Kebanyakan cringe. Buat gue, konten-konten kayak gitu sekarang kebanyakan cringe. Di konten kreator baru ya melakukan. Tapi kalau gue nggak tahu kenapa ya, lu tuh masih bisa elegan. Lu bisa menemukan batas di mana lu tahu ini too much, tapi lu masih taruh tuh di tempat yang everybody know it's only a jokes. Iya. Lu ngerti kan maksud gue? Iya, gue ngerti. Tapi kalau konten kreator yang sekarang tuh bikin konten begitu, anjing siapa Anda gitu loh. Malah jadi kayak harassment gitu. Oh iya. Nah, ya. Menurut mungkin karena lu sering nongkrong. Ya nongkrong kan. Jadi sering berbicara, berinteraksi gitu. Tapi pernah ada yang marah nggak dengan konten gitu? Kalau marah sih enggak ya, tapi ya mungkin kayak jangan yang mana gitu, bagian part mana ada yang gua sensor gitu atau di-cut. Tapi nggak ada masalah sih semuanya itu. Oh berarti sebenarnya lu juga ngerti ya mana potensi-potensi yang nanti akan menimbulkan bahaya. Sebelumnya enggak, cuman karena dia langsung kontak, ya udah baru kayak gitu. Biasa didiemin dulu aja awalnya. Terus kalau kayak pas gua lihat, oh iya ya udah gitu kan, bisa di-cut kan sekarang kan YouTube untungnya. Oh iya. Tapi untungnya juga lo nggak pernah kena masalah dari situ ya? Enggak sih. Malah di konten yang lain yang lo kena. Iya, konten yang lain gitu. Tapi image ini menyulitkan lo untuk dapet pasangan nggak sih atau partner nggak sih saat image lo seperti itu, atau malah meningkatkan possibility lo untuk dapat pasangan? Mungkin karena sering interaksinya itu ya meningkatkan, udah jelas dong meningkatkan mendapat untuk tapi pasangan. Something yang deep, atau mereka tahu ini Cory mah paling cuman. Nah itu memang mereka tuh terkadang suka melihat gue tuh sebelah mata. Padahal gue tuh pengen komitmen gitu, kenapa sih? Gitu. Anjing, cara lo semakin lo ngomongnya makin kayaknya. Tapi itu pernah jadi kesulitan nggak buat lo? Nggak, gini, menurut gua pada akhirnya kan party itu akan semenyenangkannya berparty itu kan pasti akan eventually akan berakhir. Iya betul. Ya, siapapun orangnya, segila apapun orangnya, pasti akan ada masanya dia akan memilih untuk settle gitu. Lu pernah merasa reputasi yang terbangun ini, entah lo sadar atau tidak sadar ya, kan netizen yang ngasih ya, menghalangi lu untuk mencapai itu nggak akhirnya? Jadi ada effort yang lebih. Oh enggak sih, enggak masalah sih kalau menurut gue. Kayak ya just do it. What I want to do it aja sih, kayak udah aja gitu. Biarin aja, nanti ketika memang ada waktunya kayaknya juga nggak ada masalah sih. Gak ada masalah. Tapi karena nggak tahu kapan, ya udahlah gue nikmatin aja sekarang. Gue mau nanya, dan lo harus jawab jujur. Sejak kapan lo tahu suara lo itu bisa lo pakai untuk deketin? Nah gini, sebenarnya kalau suara tuh gue tahu dari kuliah. Akhirnya gue menyadari kalau suara gue keren juga ya. Gitu sumpah. Oh kuliah lo sadar suara lo. Tapi pas SMA. Lo aktif menggunakannya? Enggak. Oh enggak. Jadi malah nggak gue pakai. Oh wow. Gue tuh nggak, gue malah karena gue waktu SMA gue merasa dirugikan dengan suara ini. Karena kalau mau nyontek geter. Anjing lucu banget. Kalau mau nyontek geter, meja tuh geter. Udah gitu kayak gue lagi belajar sejarah waktu itu nyontek kayak itu udah ngebas gak boleh nyontek. Geter. Masa suara gue bukan berat, ngebas gitu. Iya. Jadi kayak ada gitunya. Mungkin karena SMA tuh akil balik masih dalam proses sampai kayak gini suaranya. Dan lu baru merasa itu keren di kuliah. Dan lu baru actually menggunakannya untuk pick up line atau apa tuh kapan? Di kuliah juga? Di kuliah, gitu nyoba-nyoba. Sukses rate-nya emang sebesar itu? Enggak juga sih. Tetap gimana pengalaman sih tetap sih. Enggak juga sih. Jadi kalau menurut lo saat mendekati cewek, menurut lo tetap pada akhirnya skill ya, bukan suara lo juga yang menentukan ya? Iya, itu nilai plus aja suara sih. First impression, lebih ke first impression. First impression ya, gitu. Ya mau suara lo kayak Cory juga, kalau lo kurang ya kurang juga sih. Nah, sebagai orang yang suka nongkrong, berarti kan lo udah banyak banget ngelihat kejadian-kejadian naas yang terjadi sama temen lo. Menurut gue lo bisa dibilang orang yang
cukup pakar masalah relationship. Oke. Kadang kan lo udah sering banget nongkrong kan. Gue mau nanya sama lu, gimana pendapat lo tentang ini adalah sebuah cerita yang sangat viral di Cina baru-baru ini. Kisah Kenapa di koran gini sih? Nggak ada. Dia bahasa Cina, terus diterjemahkan. Ditempel. Ya, ini memang tim kreatifnya ada-ada aja nih. Gue kaget lah koran. Ini kisah Fat Cat Pang Mao. Ini kayaknya gamers atau streamer. Dia gamers atau streamer? Oh, gamers ya, gamers. Ini viral banget. Dia tewas karena cinta. Bikin heboh di China atau di Tiongkok ya. Jadi intinya ceritanya tuh dia umurnya 21 tahun. Dia saking bucinnya sama pasangannya. Dia memberikan hampir semua penghasilannya. Yang kalau di total-total ada 1,1 miliar. Untuk pasangannya. Sampai bahkan si Fat Cat ini mau makan aja susah. Dia tuh makan cuma sayur-sayuran setiap hari. Bahkan sempet viral itu di sosial media ada chatnya. Chatnya kayak, mungkin kan dia ngomong nggak? Saya kan tidak tahu. Tapi ada viral itu chatnya di mana dia minta dibeliin McDonald sama pasangannya. Oke. Tapi pasangannya bilang, kamu harus bekerja lebih giat. Singkat cerita, dia diputusin sama ceweknya dan dia akhirnya bunuh diri. Nah, dan akhirnya dia ini jadi hari di mana dia meninggal dijadiin hari apa di China? Pria sedunia. Pria setia. Ya menurut orang Tiongkok ya, menurut orang China. Oke. Menurut lu dalam kasus seperti ini, lu punya kriteria nggak? Cewek red flag tuh bisa dilihat dari mana? Menurut gua nggak gini loh, dari kasusnya dulu aja gitu. Dari kasusnya dulu. Tanggapan lu itu lebih ke bodoh nggak sih? Maksud gua, kan orang tuh harusnya udah tahu kalau dimanfaatin sama cewek. Gua sih kayaknya di transfer kedua udah tahu ya di mana. Iyalah. Di transfer udah gitu maksudnya negaranya mendukung itu sampai gua nggak habis pikir. Coba kalau di sini kayaknya nggak ada yang nggak sebegitunya gitu. Benar. Sebenarnya ada juga di sini sih kayak tapi bukan cowok, cewek. Untungnya dia belum nikah. Kalau di sini kan udah nikah, masih duit banyak, cerai. Untungnya sampai cerai sih nggak bunuh diri. Kalau di sini gitu. Tapi kalau dan kasusnya bisa dijadikan uang lagi. Betul. Kalau ini nggak bisa diuangkan, udah mati. Betul. Jadi konten. Betul. Kalau di sini mirip lah. Bahkan surat keputusannya di-download juga. tapi menurut lu punya acuan pribadi nggak? Mana yang red flag, mana yang enggak? Kalau buat lo deh. Buat gua sih sebenarnya gimana ya? Kayak gini, misalnya lo ketemu sama cewek, lo biasanya mengkategorikannya, oh yang ini untuk teman aja, ini untuk mungkin one night, yang ini untuk itu. Lo ngelihatnya tuh dari mana? Interaksi dia cara ngomong sih, dalam arti kayak matanya ya? Bukan mata sih, tapi lebih ke topiknya. Oh, coba gue kadang-kadang menarik. Ini jujur-jujuran. Iya. Kalau dia ngebahas tentang korigor, misalkan kalau gue ngobrol, gue pasti red flag. Kalau gue. Kenapa? Karena mending Kori aja. Karena kita kan kenalan di situ. Kayak gitu, udah gitu. Itu make sense. Terus kita ngomongin jangan korigor dah, pada umumnya. Kalau pada umumnya, kita anggap kalau memang dia obrolannya itu dua arah, itu nggak red flag. Tapi kan ada juga yang satu arah, atau ada yang satu arah, atau dia doang yang pengen ngomong. Kitanya nggak bisa denger, nah itu pasti gue males. Kayak gitu, karena jadi kesannya kayak lu so asik sih. Iya. Ini kan buat lu pribadi ya? Iya, ini kan buat lu pribadi. Oke. Kurang lebih. Fenomena bucin lo memandangnya gimana? Dari lo kan anak nongkrong nih. Menurut lo fenomena bucin tuh gimana? Gak masalah sih, tapi yang penting jangan bodoh aja sih menurut gua. Karena maksud gue pasangan itu kan sebenarnya kan nemenin ya. Harusnya ya. Kalau kan tujuannya nemenin pasti kan pacar kan. Pada akhirnya kan. Nemenin kan. Kalau memang terlalu merubah hal yang memang udah lu bangun kayaknya jangan sih. Itu udah salah bucinnya. Pernah nggak dalam sejarah tongkrongan lo dan pertemanan lo sampai sekarang lu mendapatkan kasus di temen-temen lo yang hampir mirip kayak gini tapi udah akut gitu, nggak sampai suicide sih, tapi kayak men ini cewek lo ini cegil gitu. Lo ada banyak. Terselamatkan nggak pada? Terselamatkan akhirnya ya karena gua teman yang baik gitu. Jadi gua omongin gitu. Effort nggak biasanya kayak gitu? Effort pasti, cuman kan maksud gue as long as memang dampaknya
menurut kategori gue tidak sebesar itu, ya gue diamin dulu. Oke. Akhirnya dia kena batu. Menurut lo di level mana lo sebagai teman yang baik harus turun tangan menyelamatkan circle 1 lo ini? Misalkan ada satu kasus yang udah langsung pindah agama. Sumpah, ada dipukulin ceweknya. Serius, malah teman-teman dekat gue tuh nggak ada yang fisik orangnya gitu ke cewek, malah kitanya yang divisikin gitu. Kayak gitu itu tuh banyak banget. Oh, kan itu maksud sih gue memang lo udah harus merasa udah cut off, udah gitu lu mau berantem segimanapun ya jangan di depan kita lah gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi awalnya nggak kita langsung ngomongin, dia biarin aja. Nggak mau ngurusin juga. Akhirnya dia cerita baru emang goblok. Emang tolong. Tapi ditahan dulu ya? Tahan dulu sampai dia nunggu cerita. Iya gitu. Emang goblok lu gitu. Nah, itu kan lu dalam melihat teman-teman lo. Tapi ternyata dari informasi yang gue dengar, lu juga suka menempatkan diri lo di posisi yang susah juga. Ya gini, kan kita lebih gampang nilai orang lain kan. Iya. Tapi ternyata lu juga suka menempatkan diri lo di posisi yang sulit dengan suka perempuan-perempuan yang complicated. Nah, ini banyak pertanyaan gue nih soal ini nih. Yang pertama, why? Kenapa? Dan yang kedua, level mana complicated yang masih acceptable buat lo untuk ngebahas? Gitu. Jadi kalau nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak hidupnya baik-baik aja nih. Aku nggak mau. Cok, lo ada cewek, ada broken home nggak? Broken home gue yes. Nggak broken home gue no. Nggak tahu, mungkin nggak sengaja aja kali. Karena mungkin deep talk-nya kan lebih dapat. Karena gue tuh seneng ngobrol. Dan biasanya karakter-karakter kayak gitu suka ngobrol kan. Dan gue kan bisa menjadi wadah. Gimana? Awalnya menjadi wadah dulu. Wadah awalnya. Akhirnya tenggelam saya anjing. Kayak gitu. Aduh bangsa. Wah, ternyata image-image yang disematkan netizen ada benarnya. Atau gak usah ngomong broken home deh. Karena lo suka mengayomi. Mungkin. Gak usah broken home dulu lah, kayak yatim gak? Yatim oke deh. Bisa kan butuh sosok bapak. Iya, tapi memang cocok sih. Karena suara lo selain berat tuh cocok untuk petuah-petuah. Jadi memang hidup kita ini kan ada sosok kedewasaan. Oh berarti tapi memang itu lo akui? Ya itu gue akuin sih. Karena mungkin itu ada faktor logikanya tuh, dianya kan banyak ngobrol. Guanya juga seneng ngobrol, jadi sama-sama. Awalnya pasti dari situ. Kayak gitu. Tapi sejauh ini dari, terserah lo mau jawab atau enggak, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Tapi sejauh ini dari pengalaman lo sampai detik ini, lo pernah menyesal nggak memiliki preferensi cewek-cewek yang complicated? Enggak sih, kalau nyesel sih enggak ya. Sebenarnya bukan preferensi complicated, jadi kesannya mereka problematik banget ya. Iya. Enggak sih, tapi lebih ke apa ya, mungkin tipe-tipe yang berkesannya complicated itu balik lagi ke dia kan butuh didengar ya, butuh diarahin. Dan gue tuh seneng banget ngarahin orang, makanya nyambung. Lo berarti orang di belakang layar memang. Iya, kayak gitu. Kalau untuk pasangan. Iya, Dan ternyata tidak hanya wanita-wanita yang complicated, lo juga suka yang lebih tua. Itu sebenarnya salah dari siapa sih yang ngomong itu? Betul atau enggak? Pernah, tapi dulu banget. Ada masanya? Ada masanya. Kayak gitu, ada masanya. Fase aja kayaknya ya? Iya, fase aja. Kalau sekarang sih lebih ke beda berapa tahun, 5 tahun oke. Gitu. Ke atas di bawah nih? Ke bawah maksudnya. Gitu. Kalau yang seumuran kayak, oh ya gue boleh, tapi dia bisa ngurusin gue. Oke, ini gitu-gitulah. Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik. Usia berapa bare minimum lo? Usia berapa bare minimum lo yang kayaknya... Kalau untuk serius banget lah ya. Ya gitu. Untuk bare minimum lo kayaknya... Enggak deh, lo kemudaan. Atau lo di bare minimum usia berapa yang lo gas? Sebenarnya ya kalau bisa sih lebih muda dari gua aja lah. Kurang lebihnya gitu lah. Maksimal 5? Enggak juga bebas. Gua pernah sama yang 19 tahun juga. Ya menurut gua itu juga udah dewasa. Udah dewasa. 18 gua pernah. Karena kan udah 18, udah legal. Udah 18. Kan? Dan pada saat itu lo juga belum setua ini kan? Iya belum. Tapi di situ gua posisinya 28. Gitu. Kalau sama Gen Z tertarik nggak lo? Terlepas dari image negatif tentang Gen Z. Apa tanggapan lo tentang Gen Z? Jatuhnya gue sama Gen Z dong yang 18-19 itu. Dan rata-rata yang deket sama gue ya malah di bawah sebelum 25 tahun. Emang benar nggak Gen Z itu se-complicated itu menurut pengalaman lo? Gimana ya? Kan banyak image-image kan. Kita nggak kekurangan skit lah yang menceritakan dengan satir bagaimana Gen Z itu seperti itulah gitu. Ada image-image tertentu. Betul. Menurut gue berapa persen benar? Mungkin ada benernya, tapi yang gue seneng seru.
Itu yang gue suka. Kalau misalnya, kamu terlalu stabil, aku nggak mau. Kamu terlalu stabil, aku nggak mau balik lagi. Karena kadang-kadang, maksudnya dengan gue masih single kayak gini, kayak ya butuh hal-hal yang seru aja gitu. Bukan seru as a negative things ya. Tapi maksudnya hal-hal yang lebih berwarna. Bukan berwarna, tapi lebih arahnya tuh ke menantang dan arahnya itu bisa kemana aja gitu kan. Kalau yang stable kan ya di situ aja gitu. Oke. Tapi bukan nggak menarik juga gitu. Iya. Malah menurut lo Gen Z ini ya itu tanda kutip kekurangannya, itu juga kekuatannya di sana. Yes, itu. Paling tidak menurut lo ya. Nah, itu benar, itu bisa lebih baik. Oke. Menarik juga ya. Ini soalnya kan banyak banget nih orang yang mengeluhkan, menurut gua juga ya, buat orang-orang yang terlalu ngata-ngatain Gen Z, menurut gua lu tua aja sih. Iya benar. Kasih Oza tua aja lu. Menurut gua Gen Z asik-asik aja. Seru lu, sumpah seru banget. Diajak kerja juga, menurut gua setiap generasi ada kekurangan, ada kelebihannya doang. Nanti kalau ketemu seumuran gua kayak besok nikah, aduh karena gua pusing. Gua gimana kan langsung gitu. Nah, gue juga sempat dengar ini dari informasi yang terpercaya, lu pernah ada situasi yang sangat ini sih lebih parah dari situasi gue ditangkap sih. Lu katanya pernah mau ditembak pakai pistol sama salah satu orang tua yang lu pernah berhubungan. Itu enggak, ini aneh banget, ini siapa yang pernah ngasih tahu ini? Gue kayak nggak pernah ngomong ke siapapun ini. Cuma ke teman-teman gue doang. Bener atau tidak? Bener. Sumpah. Makanya yang complicated ceweknya aja, jangan bapak. Ini bapaknya untuk pertama kali nih. Anjir kata gue. Anjing itu terserah lo mau ceritanya di bagian yang mana. Tapi kenapa lo bisa sampai ada di situasi itu, kenapa? Jadi gini, dulu waktu gue kuliah. Oh, lagi-lagi nih sewaktu masih muda masih dulu muda, ya. gitu. Ya beda-beda 4 tahun lalu lah. 4 tahun. Belum terlalu lama ya. 4 tahun lalu gitu kan. Gue lagi kuliah, terus gue masuk kelas kayak, boleh nih. Gitu, awalnya gitu. Iya. Terus gue kenalan, oke, aman. Tapi dia nggak mau ngasih tau rumahnya. Oke. Akhirnya gue jadi penguntit. Sumpah gue jadi untuk sekalinya loh. Untuk siapapun Anda, udah tahu Corey itu suka yang menantang-menantang. Sumpah gue penguntit, kan dia mau motor. Gue ikutin. Oh, gue udah tahu rumahnya. Udahlah. Akhirnya dekat-dekat gue nembak lah intinya. Tapi nembaknya surprise. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dan kebetulan rumahnya itu kayak di tengah hutan gitu. Itu gila banget sih. Jadi di tengah hutan, terus kayak ini rumah, jadi gue masuk gang, terus sawah, hutan, batu, sungai. Tapi beneran, batu, sungai. Nah, pada saat itu lu berpikir itu akan romantis? Akan romantis, karena rumahnya udah bohemian gitu bro. Rumahnya bohemian. Udah gitu, gue sama teman-teman gue kan kayak, ini serius kok rumahnya di sini, beneran gitu. Oh ya udah, gue tuh sambil cetak, sambil telepon, terus aku mau ngomong sesuatu. Anjing. Oh, lu udah dapet nomornya nih? Udah, karena udah pasti diterima, gue udah tahu. Tapi gue nembaknya pengen beda. Akhirnya gue dateng, dan rumahnya itu kan gak ada pagernya ya, karena cuma dia doang rumahnya di situ. Ya udah gue dateng ke situ di depan rumahnya, akhirnya gue kayak itu untuk pertama kalinya gue nyanyiin cewek. Sumpah. Pas nyanyiin, terus dia bilang, kok suaranya ada di sini? Nah, kena deh. Sampai saat ini sih masih romantis ya? Masih romantis nih. Masih romantis. Keluarlah dia, diterima lah, dikasih bunga segala macem. Tiba-tiba ada suara, apaan tuh? Bokapnya keluar bawa pistol. Anjing. Itu siapa? Dia tuh bilang gitu. Jadi kasih cewek itu. Enggak, ini temen. Gue langsung kebalik mobil, gue tinggalin cewek. Si cewek gue tuh lari kebalik mobil. Terus kayak temen gue pada, ada apaan Kor? Nanti gue udah balik cup gitu. Akhirnya gue balik lagi kayak, gue harus jadi cowok gitu. Maaf om, ini ngembaliin tugas. Maaf pagi-pagi. Ya jangan pagi-pagi dong. Ditembakin ke atas. Gimana gue gak diem dong. Sumpah. Wah gue kan kaget tuh. Udah gitu ya gue dimarahin lah di situ kurang lebihnya. Tapi akhirnya besok sorenya gue dateng minta maaf. Aman, udah baik. Kenapa dia bisa bawa pistol? Ya karena dia kan kayak lagi proyek gitulah si bapaknya itu, dan banyak anjing liar. Makanya dia punya pistol di rumah. Iya, memang sih tidak ada pagernya ya. Sumpah itu ditembakin ke atas. Tapi dia megang pistol. Wah, gila sih itu. Gila banget sih. Tapi pada akhirnya terjadi nggak hubungannya? Terjadi. Dua minggu anjing.
Tapi memang pada saat itu memang si perempuan ini semenarik itu sampai lo pengen bikin ide-ide sekreatif itu. Iya. Gua rasa sih itu tidak terlupakan buat dia juga ya. Iya. Dan Dan pas udah 2 minggu kemudian ada yang lebih menarik. Anak muda biasa. Anak muda. Men, kita pernah ada di fase kita masih bodoh lah. Itu fase-fase. Tapi apakah lu tapi sisi lo yang ini masih ada nggak sampai sekarang? Apa? Sisi lo yang ini namanya sisi apa ya? Sisi inisiatif, sisi spontanitasnya sampai sekarang masih ada. Masih ada spontanitas mungkin, tapi nggak sebegitunya kali ya. Oh iya gitu. Dan memang ternyata melihat senapan ditembakin ke atas itu kaget banget, sumpah gue pertama kali itu ngedengar senjata depan mata gue soalnya. Gila kayak banget. apa ya, senapannya itu kayak apa ya, kayak kar gitu. Wah itu serem banget tuh. Tapi setelah itu terjadi, lo masih ada nggak attempt? Apa kalau kapok melakukan attempt dengan menembak? Enggak sih. Enggak. Oh apa nih, apa dulu? Menembak perempuan dengan cara-cara out of the box ini masih lo lakukan lagi nggak? Pernah ada di pinggir tol, itu tuh pernah. Terus apa lagi ya? Pokoknya gue seneng first impression bagus aja, biar keikat. Kamu udah effort nih, gitu. Kala itu. Kena deh, gitu kan. Kala itu. Berarti lo tipe orang yang memastikan pada saat hubungannya terjadi, kalian berdua tahu tanggal berapa? Enggak, gue gak inget tuh. Kalau itu gue inget. Enggak, maksud gue gini, dalam hubungan seberapa penting menembak itu buat lu? Kan ada orang yang, kita kan pernah tahu, Gor, ada orang yang kayak misalnya, udahlah kita mah jalanin aja. Gue gak ada sih nembak-nembak. Itu lebih ke sekarang sih. Nah, menurut lo gimana? Menurut lo dalam satu relationship tuh penting nggak ada yang inisiatif di awal, entah itu ceweknya, entah itu cowoknya, untuk let's make komitmen gitu. Penting nggak kalau buat lo? Penting sih menurut gua, tapi nggak harus momennya nembak ya. Apapun itu, misalkan kayak dia baru mau mendecide hal yang lebih dari pacar, atau dia selama pacaran itu harus punya satu momen yang entah ulang tahunnya gimana. Menurut gua harus itu, karena apa ya, terkadang juga dalam berpasangan itu kan butuh juga bumbu-bumbu lah, tapi yang manis gitu. Karena udah pasti nantinya kan pahit doang. Iya, gitu. sih, bener. Jadi harus ada sih itu. Nah, gitu. sebagai orang yang disematkan sebagai image ikon kenakalan remaja, Ini tato gue di sini free sex. tapi ada juga di sebelah sini. Play safe. Jadi nakal tapi bertanggung jawab. Nah sekarang gue mau nanya lu ke personal lo nih. Tadi kan itu kan ke personal lo, tapi sekarang ini ke personal lo. Lu gimana tanggapan keluarga saat keluarga tahu lo bikin channel YouTube yang kontennya seperti itu? Pada awalnya sebenarnya keluarga awalnya kayak kok ngomongnya kasar banget gitu-gitulah segala macam. Kalau gue boleh tahu, Sunda kah? Banyak sih. Oh memang campuran lo? Iya campuran. Oke, lanjut. Nah udah gitu, akhirnya ya mereka nggak masalah karena kan gue bilang ke orang tua gitu kan kayak ya itu refleks aja, bukan red flag ya, refleks aja. Refleks. Ya. Iya. Udah gitu kayak yang namanya juga konten, udah gitu aja. Dan kayaknya mereka juga bisa melihat kan lu yang di konten dan lu yang aslinya nggak gitu. Iya, nggak gitu banget. Lu nggak ke tukang somai bangsat. Gitu aja doang, nggak gitu banget gitu. Tetap gitu tapi gitu aja gitu. Tapi kenakalan, kalau kita bisa bilang kenakalan ya, dan menurut gua nggak ada yang salah kok sama nakal selama nakal itu masih dalam koridor-koridor tertentu ya. Kenapa lu punya sisi berpetualang dan kenakalan ini, menurut lu itu datang dari mana? Apakah memang lingkungan lo yang bikin lo jadi kayak gitu, Gor? Nah, gue tuh bingung, itu tuh kenakalan atau gaya hidup, gue bingung deh. Itu valid. Nggak, karena kenakalan tiap orang kan beda-beda ya pengertiannya. Udah gitu kayak mungkin gue salah satu orang, dan kebetulan teman-teman gue juga, kita tuh salah satu orang yang memang harus banyak berpetualang aja di hal-hal seperti itu gitu aja sih. Gue mikirnya gitu ya, bukan memilih gitu. Tapi lo menarik sih, Kor, karena lu tuh kurang tertarik dengan kestabilan. Enggak juga. Di beberapa hal doang. Bagi beberapa. Di hal mana lo tertarik dengan kestabilan? Di hal mana yang lo tidak tertarik dengan kestabilan? Kalau kestabilan yang pasti bisnis ya. Itu pasti finansial. Of course lah. Ya finansial itu harus stabil. Terus kayak ke hal-hal yang berbau keluarga malah. Itu harus stabil. Kayak gitu. Karena gue jatuhnya kan ngurusin gitu. Gue tuh kan suka ngurusin. Jadi kenapa gue suka ngurusin tadi yang kita bahas cewek? Ya karena gue di keluarga pun gue jadinya apanya ya, kayak yang ngelitnya lah gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu harus stabil, entah dari mentalnya, finansialnya, berhubungan sama temennya. Semua itu harus bisa begitu-begitu aja gitu. Tapi lo pernah sadar nggak kalau lo kayak gitu,
Lu pernah sadar nggak anjing apakah gue control freak? Lu pernah sadar? Oh enggak. Karena memang mau nggak mau. Awalnya gue memang bukan tipe orang kayak gitu. Kenapa gue gitu? Karena mau nggak mau. Keadaan gitu. Nah udah gitu, udah beres. Kayak gitu baru hal-hal additionalnya yang memang nggak tiap hari ketemu. Ya itu gue seneng adventure gitu. Tapi kalau lu pada akhirnya kita ngomong relationship. Kalau lu pada akhirnya bertemu dengan orang yang dia bisa mandiri dan ternyata tidak memberikan banyak ruang buat lu untuk bisa mengatur atau mengarahkan. Itu it's a bad thing or it's a good thing kalau konteks relationship. Ya. Apa lo tetap harus punya semacam lo harus sisain buat gua tempat di mana gua bisa masuk gitu. Lo paham gak pertanyaan gua? Gak paham gimana. Gini, lo kan suka mengatur dan lo jadi orang seperti itu karena keadaan, betul kan? Kalau seandainya nanti lo ketemu sama seseorang atau lo sudah ketemu sama seseorang, dia sangat mandiri. Oke. Dia sangat mandiri sehingga ruang buat lo untuk masuk dan bisa, agak sulit gitu. Sulit atau bahkan tidak ada. Lo menuntut supaya ruang itu ada atau itu? Enggak, pasti kalau gue tipe orang yang kalau pasangan ya, dia yang ke gue. Jadi kayak misalkan ada istilah di mana kayak kan samanya pasangan kan harus adaptasi ya. Nah kalau gue lebih ke ya lu masuk ke dunia gue nggak bisa masuk ke dunia lu. Gitu. Jadi lu memang untuk bantuin gue. Dan gue pernah mengalami sama beberapa wanita yang gitu. Cuman ketika itu memang lagi brengsek, jadi ditinggalin. karena maksud gue gini loh. Ya karena kesibukan segala macam. Bukan gue juga nggak mau beradaptasi sama dia, enggak. Tapi maksudnya kita gampang ya. Kalau memang kita cocok, ya pasti bisa gitu aja. Nggak ada yang kayak lu berubah, gue berubah. Memang lu basicnya juga mau. Ya apapun yang lu lagi lakuin, ya lu mau sama gue. Gue pun sama. Nah, Kor, sekarang kita masuk ke, lu kan dari cara lo bercerita, gue asumsikan lo tulang punggung. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Adik lo ada? 3. Adik lo 2 atau 3? 2. Maksudnya kita 3 bersaudara. Oke. Ada cowok? Ada cewek juga? Ada. Oke. Adik lo yang, gimana kalau adik lo yang cowok, tiba-tiba aku ingin jadi YouTuber? Terus Gak masalah sih. Oh, lo gak masalah? Gak masalah. Nah, sama adik cewek lo protektif kah? Enggak. Yakin enggak? Karena balik lagi stabil. Keluarga gue tuh udah stabil. Jadi nggak ada hal yang perubahan gitu, nggak ada. Kayak tetap di jalurnya. Kalau dia ketemu orang yang kayak gue nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Karena gue kan the one and only. Jangan-jangan lo pada akhirnya akan jadi om-om yang bawa pistol. Kebalikan. Tapi lo merasa lo protektif ke keluarga lo nggak dengan cara lo? Malah enggak. Malah gue tuh kayak peduli nggak peduli. Sebenarnya, tapi apa ya kayak main thing yang ada di keluarga tuh gue yang kontrol gitu. Dan apa ya, gue malah nggak dekat sama adik gue gitu, sama nyokap. Deketnya tuh apa ya, deket gue tuh kakak, gue tuh anak gitu. Bukan friendship gitu. Oke. Karena biar apa ya, biar mereka pun mengeksplor, nggak terlalu diatur sama gue. Berarti di satu sisi ya, lu kedekatan lo itu ya memang tanggung jawab lo sebagai tulang punggung. Iya. Tapi di satu sisi juga lu tidak mengkungkung kebebasan mereka untuk mengeksplor gitu kan? Iya. Enggak. Oh, wow. Adik lo beda berapa tahun sama lo, men? Yang cowok ini? Yang cowok beda 10 tahun. Oh, beda. Masih kuliah dong berarti? Udah lulus. Oh, udah lulus. Yang perempuan berarti masih di bawah lagi dong? Oh enggak, dia yang kedua, yang perempuan. Jadi yang perempuan itu cuma beda 6 tahun. Jadi cukup jauh, jadi playtime-nya nggak deket. Ya memang juga terlepas dari itu juga kan mau ngomong apa ya? Iya. Mau ngomong apa kan, mau nyambungnya. Tapi mereka pernah komen nggak tentang pekerjaan lo? Ya paling ketawa-tawa aja ngeliat konten-konten gue, udah sih gitu aja. Karena mereka pun tahu gue tuh kayak gimana sebenarnya. Gitu. Tapi gue pernah denger nih dari tim research kita ya. Lo pernah ada momen di mana lo jadi agen LPG? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. YouTube mah jajan, bro. Ini, bro. Bro, saya percaya, bro. YouTube mah jajan, bro. YouTube mah jajan. YouTube mah ya kalung-kalung ini. KPR, kestabilan finansial. Ini aja. Inilah. Konvensional lebih jelas gitu. Konvensional lebih jelas. Gua kasih tahu ya, ada lu mau sampai sejauh mana lo tarik karir lo di entertainment? Ini pertanyaan. Di entertainment. Mau sejauh mana lo tarik? Karena kan gue juga tahu lu juga udah punya 2 album. Lu mau sejauh mana lo tarik ini? Sampai gue nggak mampu aja kali ya, tapi bingung kapannya gitu. Sampai gue memang nggak bisa manage itu. Karena kan gue sekarang memang fokus di musik dan YouTube juga. Terus kalau ditanya, terus jadinya lu mau disebut apa ya? Gue bilangnya ya YouTube rapper aja. Karena gue dulunya fokus gitu kan. Sampai sekarang. Jadi ya
ya udah aja selama gue memang masih mampu untuk fisik berarti kan ya jatuhnya, ya udah gas terus aja. Oke, berarti selama itu semua bisa lo lakukan secara paralel dan tidak mengganggu satu sama lain, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak ya? Kenapa lo jatuh cinta sama musik? Sampai 2 album itu berarti udah sampai di titik komitmen yang cukup serius men itu. Iya. Karena gue dulu tuh memang nge-YouTube karena musik. Jadi gue tuh drum cover. Oh, ini gue baru tahu men. Cuman repot kan kalau drum cover kamera segala macam. Akhirnya gue dari 10 video pertama, nggak, jadi gini, gue pertama kali ngupload aja, itu video gue 10.000. Gue seneng. Satu, karena bakal drum cover karena ada Hammer Sonic waktu itu, 2013 atau 14. Pada masanya itu happening banget. Happening banget, dan kebetulan Hammer Sonic itu yang ada lem gue tadi Jokowi. Thumbnailnya gue tempel Jokowi. Dari dulu sudah tahu ya? Dari dulu sudah tahu bagaimana algoritma. Gue tempel Jokowi, 10.000. Happy lah gue. Nah, dari drum cover kedua sampai ke 10, kecil. Bukan gue sedih karena view-nya, tapi kayak capek ininya, syutingnya. Kan gue juga masih keterbatasan alat, segala macem. Akhirnya kayak, gue pengen bikin hal yang memang pengen gue bikin kayak nge-game, kayak gitu-gitulah. Reaction, ngobrol, udah. Kayak gitu. Berarti sebenarnya konten lo tuh variatif banget ya? Iya. Apapun yang pengen lo bikin pada saat itu kan? Pada saat itu. Cuman udah gue nggak pakai lagi lah drum cover. Kayak kadang-kadang doang, itu pun jarang kayak gitu sih. Tapi pada saat ini, yang bikin lo seneng as a person, dikenali karena musik lo, atau dikenali karena konten lo? Kalau nggak bisa milih sih, gue dua-duanya sih. Gue dua-duanya sih. Bahkan malah ada orang yang nggak tahu gue nge-YouTube. Tapi tahu dari musiknya? Iya, tahu dari musik. Anjing, itu pujian tertinggi, men. Iya, udah gitu kayak liquid gue juga tuh kayak, nggak tahu orang tuh itu punya gue. Gitu, itu gue seneng tuh di situ. Ya karena pada akhirnya biar produknya yang berjalan sendiri kan. Betul, kayak gitu. Kalau kita udah putih-putih di sini, jadi guys jangan lupa. Agak masa ente umur 50 tahun mau kelas barbar. Iya. Gak mungkin. Bro, 50 tahun dia jadi juragan agen LPG. Gitu. Nih, gua pernah, katanya lu pernah buat konten ngomong sama diri sendiri yang di-record tahun 2018. Betul. Itu betul. Itu gue gak nyangka banget sih, gue kayak terharu banget men. Gila men, kayak pas gue ngeliat diri gue, jing miskin. Pada saat itu sudah agen LPG? Udah. Oke, gue mau nanya, pada saat itu apa motivasi lo? Iseng aja, jadi kayak gimana ya gue 6 tahun kemudian, kata gue gitu. Gue bikin aja iseng, gue ngobrol sama diri gue bikin lah. Dan itu maksudnya sempat ribet tuh gue nyari videonya. Karena kan harddisk gue banyak banget kan. Iya. Akhirnya gue sampai ke Mangga 2 lah, kemana lah buat nge-backup itu. Akhirnya dapet, ya udahlah gue react. Harusnya itu kan tahun depan, cuman ya udahlah sama aja kok. Tapi saat lo react itu reaksi tulus lo. Tulus gue sih itu. Gila sih itu, kayak gue gak nyangka juga akhirnya. Karena gue gak mau nonton selama 6 tahun itu. Gue bener-bener gak mau nonton, nanti aja. Apa yang lo sadar banyak berubah saat itu selain status finansial? Itu kan jokes ya. Apa menurut lo? Di pasangan. Oke, of course. Karena di situ tuh kalau nggak salah ada yang gue cut satu. Yaitu ngomong pasangan gue. Maksudnya nyebut gitu. Di situ. Pada saat itu Anda cukup optimis ya? Optimis. Karena di situ posisinya udah 4 tahun gue pacaran. Oh iya, siapa yang tidak optimis? Iya. Siapa yang tidak optimis? Dan gitu, cuman itu doang, bagian itu doang yang dikat, sisanya nggak ada. Ya udah. Berarti lo react dulu baru diedit? Ya semuanya juga begitu dong. Gue kira itu yang live. Oke, lanjut. Nggak live itu, nggak live. Nah jadi gue cuma bagian itu doang gue cut. Akhirnya sisa semuanya itu real, semuanya real semua sih itu. Wow. Kayak wah gue kaget sih gue bisa sebegininya gitu. Ada ide lagi lo akan ngerekam? Udah gue udah bikin sih. Gue udah bikin. Tahun berapa? Belum tahu, mungkin 2030 mungkin nanti gue gitu. Gue udah bikin. Gue mau nanya nih, ini beberapa kata yang udah jadi ikonik ya, yang keluar dari mulut lo selama dari 2015 sampai 2024, lo kan udah banyak bikin catchphrase tuh yang kayaknya udah banyak banget jadi ikon, jadi ikon daripada masanya sampai sekarang gitu. Yang pertama nih, squee living. Apa maksud dari squee living? Squee living itu sebenarnya gaya hidup santai. Gaya hidup santai. Dari dulu tuh gue pengen bikin bukunya. Cuman kayak belum sempet aja gitu. Ini mendingan lo langsung bikin sebelum diambil sama... Yang bikin duluan anjing lo semua. Ini punya gua. Bro. Lu gak kreatif bangsat. Bro, masih mending dicolong. Kalau dijadiin catchphrase MLM mampus lu. Cari downline untuk squee living. Squee living tuh intinya berarti itu cita-cita lo lah ya? Gaya hidup santai, iya. Kan S-nya tuh ikhlas. Oh, Itu tuh ada artinya. Coba lo elaborate. S tuh ikhlas. Ikhlas.
K tuh kerja. Kerja. U tuh bersyukur. Bersyukur. Y itu enjoy. Enjoy. Squid living gitu. Terserah gue lah. Pokoknya gitu aja filosofinya. Terserah gue yang buat. Terserah gue. Jangan dipertanyakan, jangan dipertanyakan. Pokoknya udah itu aja, terima aja. Papa cringe. Nah, Papa cringe itu lebih ke apa ya? Sosok yang hilang di gua. Gitu. Makanya gue bikin. Maksudnya sosok yang hilang lu bisa? Ya sosok yang hilang di hidup gua kan pasti kan ada yang ditinggalkan keluarga. Jadi ada sosok yang hilang dan kalau dia masih ada, bangga mampus pasti dia sama gua. Wah. Gitu, karena dia selalu membantu gua apapun itu. Gua mau jadi basket waktu itu kan, gua masih aktif basket. Mau jadi anak skate, mau main bola, dia tuh selalu dukung. Gua ngedrum segala macam. Ternyata arti dibalik itu cukup deep dan emosional ya. Iya. Dan kenapa itu nggak ada lagi sekarang? Capek syutingnya. Alasannya emosional, jawabannya begitu doang. Ya tapi lagi-lagi ya nggak apa-apa juga, terserah lu kan, bebas. Sebenarnya untuk orang yang konsisten Anda cukup pemalas juga ya. Agak kontradiktif kayak bilang, gua awalnya drum cover, kenapa kalau malas syuting? Ya bebas. The New Rules. Ada New Rules. Ini sebenarnya dari penonton kayak The New Rules itu apa? Ternyata banyak ukti-ukti namanya Nurul. Oh alah. Gitu. Sehingga dikategorikanlah teman-teman ini sebagai The New Rules. The New Rules. Ada arti lain kah selain itu atau untuk menggambarkan satu ukti-ukti aja? Ukti. Ada The New Rules, ada ceker babat. Apa itu ceker babat? Nah, ceker babat tuh cewek kerudung boba ada. Itu beda lagi tuh. Oke. Itu beda lagi. Itu adalah variasi yang berbeda lagi ya. Varian. Iya, varian. Anda memang saya sudah yakin secara finansial udah sangat stabil Anda. Karena punya waktu untuk bikin klasifikasi. Udah nggak pusing lagi masalah duit kan? Udah bisa bikin varian. Ya kita menunggu varian barunya lagi ya. Ini ada juga istilah ini lucu banget sih anjing di diksi barista tato kecil. Ini tuh sebenarnya orang-orang yang kan gini ya. Awalnya pun itu tuh gak jadi masalah. Tapi kenapa kok barista kebanyakan cewek ada tato kecilnya? Iya, betul. Jadi kita ngomongnya ya udah tidak semua ya. Kecil. Tidak semua. Tapi banyak. Apalagi mereka itu bekerja itu tuh kayak achievement. Bukan tekanan, bukan ketekanan. Bukan tekanan dan bukan kebutuhan, tapi achievement. Gitu. Yang which is nggak salah. Gitu. Tapi saat kata-kata barista tato kecil ini keluar, ini untuk mocking atau untuk menggambarkan? Nah, menggambarkan sih. Bukan untuk mocking. Bukan untuk mocking sebenarnya. Dan kebetulan teman saya pun ada. Jadi kayak anjing banget. Ternyata lo barista tato kecil, gue baru ngeh gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita bedah secara serius, tidak ada hubungannya kemampuan memix minuman dengan tato kan? Iya betul. Nah, iya nggak ada dong. Lo bisa jadi barista yang baik tanpa tato. Iya gitu. biasanya sih itu kayak lagi gap year, di rumah ribut. Pengen nyari duit, bikin tato dulu, baru jadi barista. Benar. Pengen nongkrong. Ngomong-ngomong soal tato, apakah lo punya tato di badan lo? Gak punya. Gak punya. Apa yang? Oh ada free sex ya? Aja ternyata bener. Kenapa lo gak punya tato? Kenapa? Suka sih gue tuh ngeliat orang tato gitu, tapi untuk di badan gue enggak aja gitu. Oh ya it's okay juga sih. Iya it's okay juga. Apakah nanti akan ada masanya? Gak tahu. Nggak tahu sih, tapi kayaknya dengan perempuan bertato menarik nggak buat? Menarik. Menambah sex appeal nggak? Lumayan. Tergantung di mana tuh. Oh iya. Kalau di sini ya barista ya. Tapi lu apa catchphrase yang udah lo bikin sampai sekarang yang akhirnya jadi kurang? Karena udah gini, gue tuh nggak pernah nginget, malah orang di Google tuh ada bikin kamus korigor. Sumpah sampai anjing gue lupa gue pernah ngomong ini dulu sering gitu. Gue sampai lupa. Jadi gue tiap tahun tuh selalu baru gitu. Oh wow. Kalau tahun ini tuh kayak apa yang terakhir kali yang sekarang tuh yang lagi rame tuh bisa sama ada gitu. Apa itu? Bisa dan ada tuh maksudnya gimana? Ya kalau dia bisa, kalau dia ada pasti bisa gitu. Gitu doang sebenarnya. Cuma iseng-iseng nongkrong doang, misalnya ada cewek. Bisa tuh, gitu doang. Udah jadi rame gitu. Waktu lo untuk killing time ngapain? Tidak mungkin dong bikin klasifikasi bahasa apa? Tidak mungkin dong. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Tapi gue serius nanya, apa waktu lo buat killing time itu apa? Main game? Main game aja. Ngobrol dan main game aja. Dari informasi tim kita yang meresearch nih, katanya lo suka dengan teori-teori kayak virus, zombie, apokalips. Iya, gue suka banget sih.
Karena kalau ada zombie apokalips, pasti gua yang bisa survive. Karena gua hafal semua jenis zombie. Gua hafal. Kita buktikan ya. Jadi kalian harus cari saya. Coba kita buktikan beberapa jenis zombie. Oke, sebelum lo jawab itu, the best zombie film ever menurut lo apa? Film zombie terbaik yang pernah lo tonton? Film zombie terbaik banyak sih. Tapi yang ringan ya, kalau yang ringan sih yang Korea itu tuh bagus sih. Tren to Busan. Iya, itu ringan banget sih. Karena rata-rata film zombie tuh apa ya? Walking Dead suka ngikutin lo? Awalnya itu, tadi mau jawab itu yang paling baik. Apa yang menghentikan lo untuk? Karena kepanjangan. Sumpah. Awalnya itu karena paling logis dan gak ada monster. Tadinya gue mau ngomong itu sebenarnya. Tapi Resident Evil nggak suka? Resident Evil tuh lebih ke Jadi science fiction ya akhir-akhirnya. iya, jadi oke lah gitu. Recommended, tapi nggak bisa gue bilang the best. Yang paling emosional film zombie paling Tren to Busan menurut lo? Rating aja sih, kalau emosional nggak juga sih, menurut gue ya. Oke. Tadi lo bilang tipe-tipe zombie. Apa tipe-tipe zombie? Kan kalau Resident Evil tuh kan sebenarnya lebih ke memang science fiction dan dia tuh kan virus kan. Iya, virus. Jadi virus yang bisa berkembang. yes. Nah, makanya jadi ada yang aneh-aneh, bukan zombie lagi lama-lama betul. kan. Dan kalau lu memang ngikutin zombie as a virus, menurut gue Resident Evil the best. Karena dia tuh timeline tuh nyambung. Iya. Sama dari yang pertama sampai Dari sekarang. Raccoon City terus sampai itu sekarang. nyambung. Itu menurut gue Sampai ke 8 atau ke 9 yang di kastil tuh gue. 8. Ya, ke 8. Iya, itu gila sih. Gua rasa Resident Evil tuh kehilangan horornya waktu di 5 atau 6 jadi full blown action dia. Iya, filmnya. Iya. Tapi begitu dia gamenya begitu ke-7 yang di tempat desa-desa tuh itu balik lagi horor banget tuh. Itu keren banget. Walaupun jadi first person ya. Iya, itu keren. Anjing itu pertama kalinya gue kaget lagi ngerasain fight main Resident Evil 2 dan 3. Iya, bener. Iya. Itu gila banget sih, itu keren banget. Untungnya sih. Tapi yang disayangkan sekarang bakal diganti karakter-karakternya. Katanya rumornya. Iya, tapi kan secara timeline udah tua juga, Pak. Iya sih, nggak mungkin dong. Nggak mungkin, Pak. Wesker juga udah nggak ada. Sorry, kita jadi nerd gini ya. Dan katanya lo suka banget sama mitologi dewa-dewa Yunani. Suka gue. Apa yang bikin lo suka? Karena gue suka game God of War. Awalnya tuh itu doang, basicnya. Wah, lo ngikutin God of War terus dong? Iya, gue ngikutin, main. Udah gitu kayak, anjir itu keren banget ya. Jadi gue tuh main dulu baru nyari tahu. Awalnya tuh gue nggak tahu sama sekali. Gue cuma tahu Hercules doang. Gara-gara main gamenya, oh sebagus ini ya. Akhirnya di breakdown lah sama gue. Oh dewa-dewa itu seperti ini. Jadi lo main God of War sampai yang paling terakhir? Banget. Yang si Kratos tuh? Iya, Kratos yang Redemption. Iya. Yang gue suka dari God of War, gue rasa God of War semua orang main lah ya. Kita asumsikan. God of War 1 sampai 3 itu masa muda yang brutal. Itu baru the real kenakalan remaja. Itu nakal banget. Dewanya juga dewa-dewa tobrut jahat ada itu. Sumpah itu definisi tobrut jahat. Dewa Yunani. Berarti lo tahu dong asal-usul tentang kalau Zeus itu saudaranya Poseidon adalah saudaranya Hades gitu. Lo setuju nggak kalau Zeus itu adalah bapak one night stand? Itu memang bener-bener bapak one night stand, dia bener. Itu bapak one night stand. Itu. Dia adalah the real tidak bisa menahan burungnya. Iya kan anaknya banyak, manusia ada, dewa ada. Pokoknya banyak lah dia, gila banget sih. Nah ini gue juga respect banget sama lu. Lu tuh bapak one night stand anjing. Bro, dia semuanya Hercules kan juga itu manusia kan. Iya. Itu makanya Hera, istrinya Zeus sebel. Iya. Karena dia kalau turun ke bumi, cewek mana lagi yang ada? Ribet, Bro. Tapi gue respect banget sama lo, lo juga sampai sekarang ngajak, kan lo banyak banget konten tuh sama temen-temen lo. Lo sampai ngajak temen-temen lo gitu untuk bikin konten bareng. Apa drive-nya? Karena seneng aja? Karena seneng aja, memang nyambung dan udah temenan lama. Itu rata-rata di atas 7 tahun semua temenannya. 7-8 tahun lah. Jadi udah tahu dari gue kuliah, dari gue mulai YouTube. Jadi orang-orang sekitar gue tuh orang-orang yang memang gak tau gue dari, maksudnya sebelum YouTube live gitu. Rata-rata kayak gitu. Berarti bukan talent ya? Bukan talent. Si Temon sih dia pengen jadi talent tapi jangan. Berat. Ini Korigor sebagai orang yang udah lebih lama menyelamatkan Anda loh. Lo kebayang nggak kalau Temon jadi talent star syndrome? Wah, karena pasti. Dari semua temen lo yang lo ajak konten, yang punya potensi paling besar untuk star syndrome. Dia, udah Temon. Jelas. Dia. Yakin lo? Yakin. Apa? Kenapa Temon? Dari semuanya ini sebenarnya yang paling fuckboy itu dia. Wah ini informasi baru ya. Dia tuh kan grade E mukanya kan. E-nya tuh enak. Nah itu. Mulutnya tuh, wah tiada tanding.
Bisa aja. Setetet bisa aja. Oh, untuk mengkompensasi fisik Fisiknya. diolah lah dari Mulu. Dan lucu kebetulan. Jadi ya udah. 1-10 menurut lo bisa mulutnya berapa? Wah, 9 lah dia. 9. Gokil. 9. Kita 7 nih semua, dia 9. Gila banget teman. Tapi kalau Anda jelek gak lucu, gak usah jadi fuckboy. Gak usah jadi fuckboy. Lucu, harus lucu. gila, gue respect sih. Ini sisi lain dari Temon yang gue baru tahu juga ternyata dia. Tapi pasti banyak banget dong yang mau masuk ke circle. Wah, gak tahu tuh, kalau itu gue gak tahu. Gue rasa sih pasti. Paling tidak seapes-apesnya kan masuk circle Cory kan syuting terus kan. Itu ada tesnya nggak sih? Enggak lah, emang nongkrong aja. Nongkrong Terus aja. kayak seru, asik, loyal, balik lagi ke loyal. Ya udah, yuk. Nah, ini mungkin pertanyaan yang menarik nih. Loyalitas terhadap sahabat itu buat lo prioritasnya di mana? Di hidup lo? Selain kita nggak masukin keluarga lah ya, itu udah jelas lah. Itu. Menurut lo, pasangan dan sahabat? Gini, yang ngebedainnya mungkin gini, kalau kan teori mudahnya kayak lu butuh gua ada, lu butuh gua, lu ada. Itu salah satu faktornya itu. Gua ada lu, gua butuh lu ada, lu butuh gua ada. Tapi kalau lagi nggak ada pun nggak apa-apa. Sesimpel itulah. Kan kadang-kadang udah saling butuh, tapi lu sekarang nggak ada, jadi ribut kan. Nah kalau gua nggak gitu. Kalau memang lu bisa, ayo. Nggak bisa ya nggak apa-apa. Gitu aja sih sebenarnya. Lo pernah, mungkin ini yang terakhir juga ya. Lo pernah kepikiran nggak? Kan kita sering lihat nih, ada circle-circle tertentu yang akhirnya bahkan jadi geng, yang bahkan terkenal di sosmed, yang akhirnya pecah. Ya banyak. Banyak banget, men. Dan akhirnya mereka jadi sendiri-sendiri. Lo akan melihat itu akan terjadi dalam... Kayak enggak sih. Karena kita kan beda prioritas. Gitu. Kalau yang mungkin sama prioritas, ya toleransinya juga harus tinggi kan. Kayak gitu sih. Rata-rata kan yang bubar itu kan entah uang. Iya. Dan drama-drama begitu lah ya. Uang, drama, toleransi itu terakhir. Nggak peduli toleransi, uang dulu. Uang dulu. Tapi menurut gua, kalau gua boleh berkomentar tentang circle lo base dari Kelas Barbar, yang bikin circle lo menarik itu adalah karena kalian semua itu adalah orang yang tongkrongan yang asik. Gue bisa merasakan vibe itu. Begitu gue masuk di Kelas Barbar, gue langsung anjing ini tongkrongannya asik gitu. Dan itu yang bikin kalian, gue rasa menyenangkan. Tapi kita asik nggak bikin podcast. Banyak yang baru asik dikit bikin podcast. Lu nggak asik. Iya. Atau jangan-jangan kan itu menurut Anda yang lain aja yang pengen. Tapi lu nggak nanya. Anyway, thank you banget. Lo udah menyempatkan waktunya di sini. Dan menurut gua kalau ada yang bisa kita pelajarin dari Korigor adalah loyalitas dan konsisten aja tadi. Betul. Ya. Loyalitas dan konsisten, dan kalau mau nakal bertanggung jawab lah. Thank you banget, men. Siap. Udah ada. Gua ada ini dong, toast kue libing. Gini. Iya. Gitu, Untuk yang skui agak tidak skui gini. Lagi. Men, gini. Siap. Thank you. Kori sukses terus ya. Siap. Juga, men. Itu tadi katanya apanya Udah udah siap? dipanggil? Apanya udah siap? Ruangannya udah ready. Kamar udah siap, men? Kayak mau kemana gitu. Ada lilin-lilinnya nggak? Bisa request sih, Kor, kalau mau lilin-lilin sih. Yang jelas ada mawar-mawarnya nanti ke sana. Ya itulah, sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Bye!